Assalamualaikum, ketemu lagi ya kita dengan pelajaran matematika. Ini adalah subbab terakhir di bab persamaan kuadrat. Setelah ini minggu depan kita akan bahas tentang fungsi kuadrat ya. Materinya lebih gampang lagi, jadi kalian harus tetap semua, oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat persamaan kuadrat baru. Bagaimana caranya kita akan membuat persamaan kuadrat baru? Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, untuk permulaan kalian harus tahu dulu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar, yaitu x1 dan x2. Jadi, kalau ibu sebut x1 dan x2, berarti itu adalah akar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau akar-akar itu kita masukkan ke dalam suatu bentuk umum, maka yang akan kita temukan adalah seperti ini ya. X kuadrat itu udah dari sananya, maksudnya sudah tidak bisa diganti dengan apapun, dikurangi x1 tambah x2. X1 tambah x2 ini adalah akar-akar, yaitu x1 dan x2. X nya tetap, kemudian ditambah x1 dikali x2. Nah, itu juga sama, perkalian dari akar-akar, jadi sama dengan 0 ya. Jadi bentuk dari persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, kalau dimasukkan ke dalam akar-akarnya, kita akan mendapatkan x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0 ya. Itu adalah bentuk umumnya, kalian harus tahu dan harus paham, dan juga harus ingat x kuadrat dikurangi bukan ditambah ya, karena ini adalah bentuk paten, tidak bisa dirubah. Oke? Seperti yang tadi sudah ibu jelaskan dalam bentuk persamaan umumnya ya, di sana ada x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2. Jadi perlu kalian ketahui bahwa penjumlahan akar dengan perkalian akar itu penting sekali kita ketahui. Karena apa? Karena penjumlahan akar itu adalah koefisien dari x, sedangkan perkalian akarnya itu adalah konstantanya dari suatu persamaan kuadrat. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari x1 tambah x2 dan x1 kali x2? Itu lihat di sini. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa koefisien x kuadrat adalah a, koefisien dari x adalah b, sedangkan konstanta adalah c. Maka ada rumusnya ya, penjumlahan akar x1 tambah x2 itu bisa kita dapatkan dari negatif b per a. Dan perkalian akar x1 kali x2 itu bisa kita dapat dari c per a. Sedangkan pengurangannya x1 dikurangi x2 ini bonus ya dari ibu, yaitu kurang lebih akar d per a. Apa sih d itu? D itu adalah determinan. Bagaimana rumusnya? Ada di sampingnya, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac. Jadi kalau kalian ketemu sama angka d, tidak usah huruf ya, huruf d tidak usah bingung, d itu determinan, yaitu b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, nanti kalau misalnya dimasukin angka-angkanya ke situ, udah dapet deh selisih dari akar-akarnya. Oke? Nah, kalau ini adalah keterangan yang harus kalian ketahui dan ibu sudah rangkum untuk nanti mengerjakan soal. Jadi ketika ada soal begini misalnya, akar-akar persamaan yang lebihnya 3 lebihnya dari, atau 4 kurangnya dari, atau 5 kalinya dari persamaan dari akar-akar persamaan kuadrat apa gitu sebutin ya, adalah, nah itu artinya kalian disuruh bikin akar-akar baru sesuai dengan keterangan soal. Nah, ini adalah keterangan-keterangan soal yang biasanya muncul ya, udah ibu rangkum. Jadi nanti kalau kalian lihat di soal, kalian bisa aja langsung lihat di sini biar ketahuan mana persamaan kuadrat yang barunya, gimana caranya. Ini lebih mudah ya, nggak ada di materi lain, nggak ada, ini ibu tambahin sendiri biar kalian bisa. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama ya.
Nah, di sini pertanyaannya, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi 6X ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah, nah kalian tidak perlu cari akar-akarnya, X1 nya berapa ya, X2 nya berapa, nggak usah ya, tapi langsung lihat dari rumus. Lihat, kita cari dulu A, B, C nya, ketemu kan, A nya 1, B nya negatif 6, C nya 7, baru kita masukkan ke dalam rumus penjumlahan akar. X1 ditambah X2 kan rumusnya negatif B per A, tinggal masukin tuh, kan B nya negatif 6, tulis lagi negatif 6 per 1, A nya kan 1, nah negatif kalau negatif jadi positif, jadi hasilnya 6, jadi X1 tambah X2 hasilnya 6, gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang ke contoh yang kedua. Kalau contoh pertama tadi adalah penjumlahan akar-akar, sekarang adalah perkalian akarnya atau hasil kalinya, berarti X1 kali X2, sama aja ya, kita pakai rumus. Nah, setelah menentukan A, B, C, rumus X1 kali X2 kan C per A, tinggal dimasukin, C nya 7, A nya 1, 7 per 1 jadi 7, jadi X1 kali X2 hasilnya 7. Oke, lanjut ya ke contoh berikutnya. Kalau untuk contoh ketiga dan seterusnya itu kita masuk ke dalam membuat persamaan kuadrat baru. Kalau bikin persamaan kuadrat baru artinya ada akar-akar yang baru dan ada akar-akar yang lama ya. Jadi nanti kita harus bedakan ya bagaimana cara menggunakan akar yang lama untuk mendapatkan akar yang baru. Tapi untuk contoh 3 ini tidak ada akar yang lama karena langsung di sini disebutkan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 dan 4. Berarti kita sudah tahu bahwa X1 yang baru 3, X2 yang barunya 4. Tinggal dimasukkan ke dalam bentuk persamaan umum yang di dalamnya ada X1 dan X2 tuh, yang itu tuh, yang X kuadrat dikurangi hasil penjumlahan akar X kali X ditambah hasil kali akarnya. Nah, kan X1 nya 3, X2 nya 4, tinggal ditambahin tuh, 3 tambah 4, 7, kemudian dikalikan, 3 kali 4, 12. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 dan 4 adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0 ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Oke, sekarang contoh yang keempat ya, kita lihat pertanyaannya. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X tambah 5 sama dengan 0 adalah. Nah, pertanyaan inilah yang ibu maksud yang ada hubungannya sama slide keempat tadi, yang keterangan soal tuh, yang N lebihnya, X lebihnya, N kalinya. Nah, itu untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal seperti ini. Kan sini ada kata-kata bikin persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X tambah 5. Berarti yang pertama kalian lakukan adalah cari dulu penjumlahan akar dan perkalian akar dari X kuadrat dikurangi 2X tambah 5. Cari dulu penjumlahan dan perkalian akar yang lama, baru kita cari penjumlahan dan perkalian akar yang baru. Nah, di sini udah langsung ketemu ya dengan menggunakan rumus penjumlahan akar kan negatif B per A, hasilnya 2. Kemudian perkaliannya X1 kali X2 hasilnya 5 dengan rumus C per A ya. Jadi ketemu ini masih akar-akar yang lama ya. Penjumlahan akar yang lama hasilnya 2, perkalian akar yang baru hasilnya 5. Oke, kita lanjut. Ini belum selesai. Nah, penyelesaiannya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kita udah ketemu tuh akar-akar persamaan yang lama. Sekarang kita mau bikin akar-akar persamaan yang barunya. Nah, kan tadi di soalnya itu adalah 2 lebihnya dari akar persamaan yang lama ya. Jadi akar X1 yang baru adalah X1 tambah 2 karena 2 lebihnya. Berarti X2 nya ya X2 tambah 2. Sehingga kalau kita bikin penjumlahan dari akar-akar yang baru ini, X1 baru tambah X yang kedua yang baru sama dengan X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Berarti X1 tambah X2 ditambah 4. 4 itu dari mana? Dari 2 tambah 2 ya.
Nah, kemudian kan tadi kita udah cari tuh X1 tambah X2, yang lama kan hasilnya 2 ya, yang tadi tuh yang slide sebelumnya pakai rumus hasilnya kan 2. Jadi kita masukkan ke sini, substitusi ke sini. Jadi hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6, sehingga penjumlahan akar-akar yang baru hasilnya 6. Begitupun dengan yang perkalian, tinggal kita kalikan X1 tambah 2, X2 tambah 2 ya. Lihat itu ada caranya kan, caranya seperti kita mau memperkalikan faktor X1 kali X2, terus X1 kali 2, terus 2 dikali X2, 2 dikali 2. Nah, setelah itu kita sederhanakan sehingga jadi X1 kali X2 ditambah 2, X1 tambah X2 ditambah 4. Kan tadi perkalian akar hasilnya 5 ya. Kemudian penjumlahan akar yang lama hasilnya 2, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Sehingga hasilnya adalah 5 tambah 4 tambah 4. Jadi 9 tambah 5 yaitu 9 lagi 8 ditambah 5 hasilnya 13. Jadi perkalian akar yang baru adalah 13. Oke, ini step yang terakhir. Sudah tahu akar yang lama, sudah tahu akar yang baru, sudah tahu penjumlahan akar yang baru, perkalian akar yang baru udah tahu, tinggal dimasukkan ke dalam bentuk umum yang ada akarnya, yaitu X kuadrat dikurangi penjumlahan akar X ditambah perkalian akar sama dengan 0. Nah, penjumlahan akar kan 6, jadi tinggal diganti X1 tambah X2 jadi 6, sehingga dikurangi 6X. Perkaliannya kan 13, diganti 13, jadi X kuadrat dikurangi 6X tambah 13 sama dengan 0. Gampang ya, persamaan kuadrat yang baru. Kalau pertama kali dengar mungkin kalian masih bingung karena ini materi baru untuk kalian. Jadi kalian dengarkan terus pemahamannya, kemudian lebih memahami lagi di LKS, bisa dibaca-baca lagi. Kalau ada yang tidak paham boleh langsung tanya ke ibu ya, langsung WA aja ke ibu atau bisa tanya di timeline. Jangan malu, ibu tunggu pertanyaannya. Oke? Nah, untuk minggu ini kalian nggak ada CBT ya. Ibu kasih nama kalian tiap minggu CBT terus, pusing kali ya. Gak apa-apa deh, sekarang bonus dari ibu, CBT-nya libur. Jadi materi dulu kalian pahami ya. Nanti minggu depan kita langsung ke fungsi kuadrat. Ya, ingat kalau ada yang nggak paham tanya. Oke, sekian dari ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.